A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karet episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Saat itu, ketika Ki Pratito menyaksikan sikap Ki Ronggo Wirodadi itu dengan serta-merta, ia berkata, "Curang! Kau telah menipu kami dengan sikapmu. Jika kau seorang satria, maka kau tidak akan melakukan hal seperti ini." "Apanya yang curang?" jawab Ki Ronggo Wirodadi. "Aku telah menyongsong salah seorang dari lawan-lawanku yang sekaligus berjumlah 3 orang itu. Siapakah yang berbuat tidak satria dalam hal ini?" Ki Pratito tidak menjawab, namun ia pun kemudian memberi isyarat kepada kawannya yang seorang untuk bersiap. Lalu katanya, tanpa menghiraukan Ki Ronggo Wirodadi, "Marilah, kita akan menghancurkannya. Kita harus menyerang dari arah yang sama serta dalam waktu yang bersamaan." Saudara seperguruannya tidak menjawab, tetapi ia telah bergeser mendekati Ki Pratito. Dalam waktu sesaat, keduanya telah bersiap untuk melontarkan ilmu mereka yang tertinggi yang mereka miliki. Ki Ronggo Wirodadi sadar bahwa ia tidak dapat melakukan perlawanan dengan cara yang sama. Jika ia berusaha membenturkan kekuatan kepada salah seorang lawan dalam serangan yang begitu ketat, maka orang yang lain akan dapat menghancurkannya karena kekuatannya sedang tersalur untuk berbenturan. Dengan demikian, maka Ki Ronggo justru bertekad untuk membentur keduanya sekaligus. Namun, Ki Ronggo Wirodadi telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah meloncat bersama-sama dengan sikap mereka dalam pelontaran ilmu tinggi yang mereka miliki. Demikianlah, maka Ki Ronggo Wirodadi tidak mempunyai kesempatan lain. Ia tidak boleh lari dari lawan-lawannya. Oleh karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat. Bluar! Sebelah tangan Ki Wirodadi membentur kekuatan ilmu Ki Pratito, sedangkan tangan yang sebelah lagi telah melawan saudara seperguruannya. Telapak tangan yang terbuka dengan jari-jari merawat itu. Maka terjadi benturan yang sangat dahsyat. Ternyata bahwa dua kekuatan yang digabungkan untuk bersama-sama menggempur Ki Wirodadi itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Ki Ronggo Wirodadi bukan saja telah terlempar beberapa langkah ke belakang, namun ia pun telah terjatuh pula hingga terguling di tanah. Hampir saja kepala Ki Ronggo Wirodadi membentur batu yang berada di dekat gerumbulan perdu. Untung bahwa dalam keadaan yang sulit itu, Ki Ronggo Wirodadi masih sempat menggeliat, sehingga tubuhnya lepas dari benturan tersebut. Namun sebaliknya, kedua lawannya pun telah terdorong oleh benturan itu. Mereka telah terlempar dari area dan jatuh terguling di tanah. Benturan itu ternyata demikian dahsyatnya sehingga bagi keduanya, benturan itu rasa-rasanya bagaikan telah menghancurkan tubuh mereka. Pada saat itu, prajurit yang bertempur di dalam hutan sudah selesai. Namun, prajurit pengawal Ki Temenggung Probosemi itu tinggal 2 orang. Sedangkan beberapa prajurit pengikut Raden Djoko Suwosono yang menyergap telah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika kedua orang itu melihat senopatinya yaitu Ki Ronggo Wirodadi segera menghampirinya, dan mereka telah berada di samping Ki Ronggo untuk membantu bila ada serangan yang tidak terduga. Namun agaknya bagi Ki Pratito dan kedua saudara perguruannya tidak ada gunanya lagi untuk bertempur mempertaruhkan nyawanya. Dalam keadaan yang sulit, maka satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka tempuh dan mempunyai harapan untuk hidup paling tinggi adalah melarikan diri. Ternyata
bahwa pikiran yang demikian itu tumbuh pada Ki Pratito dan saudara perguruannya. Tanpa pembicaraan sebelumnya, namun pikiran itu rasa-rasanya telah memantapkan rencana mereka. Ketika kemudian mereka melihat Ki Ronggo Wirodadi yang tidak mengalami kesulitan apapun pada dirinya, dan bahkan dua orang prajuritnya berada di sampingnya, maka agaknya hal itu telah mempercepat keputusan yang diambil oleh Ki Pratita dan saudara perguruannya. Kemudian ketiganya dengan cepat meloncat memasuki hutan yang tidak jauh dari tempat mereka bertempur. Melihat ketiga lawannya, Ki Ronggo Wirodadi telah melarikan diri. Melihat ketiga lawan Ki Ronggo Wirodadi telah melarikan diri, kedua prajuritnya ingin mengejarnya. Namun Ki Ronggo Wirodadi mencegahnya. Kemudian Ki Ronggo bersama kedua prajuritnya segera mengambil kudanya dan meninggalkan area untuk melaporkan kejadian yang menimpa Ki Temenggung Probosemi yang tertangkap oleh Raden Djoko Suasono. Sementara Ki Ronggo Wirodadi bersama dengan kedua prajuritnya menuju ke Demak Bintoro. Pada saat itu, di Demak Bintoro sendiri sedang mengadakan pendaftaran calon prajurit baru. Ternyata para prajurit baru tersebut banyak dari perguruan yang berada di sekitar Demak maupun di luar Demak Bintoro. Tidak terkecuali di dalam pendaftaran tersebut, Mas Karepetun ikut pula dalam pendaftaran Senopati. Maka dimulailah pendaftaran tersebut dengan menampilkan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta. Berbagai ciri perguruan maupun padepokan telah bermunculan. Ternyata para calon prajurit tersebut merupakan para cantrik maupun putut yang terbaik dari perguruannya. Di hari pertama, baru menampilkan kemampuan serta keterampilan menggunakan senjata. Dan di hari berikutnya baru akan diadakan kemampuan ilmu kanuragan untuk dipertandingkan satu lawan satu, di mana saat itu Pangeran Haryo Penangsang ternyata ikut serta menjadi penguji para calon prajurit maupun senopati. Sementara itu, waktu pun telah memasuki siang hari. Gawar-gawar di sebuah tanah yang agak luas sudah terlihat. Pada saat itu, beberapa calon perwira prajurit sudah menempati tempat yang sudah disediakannya. Mereka pun kelihatan sudah siap untuk mengikuti pendaftaran tentang olah kanuragan yang mereka kuasai. Beberapa murid maupun putut yang terbaik dari padepokan ataupun perguruan yang ada di Kasultanan Demak Bintoro maupun di luar Kasultanan telah mewarnai para calon prajurit tersebut. Sementara itu seorang perwira prajurit telah membacakan aturannya, di mana salah satunya adalah tidak boleh para calon prajurit ada yang terluka parah ataupun meninggal. Demikianlah, setelah aturan itu dibacakan, maka para peserta diperintahkan untuk segera mempersiapkan diri. Sesuai dengan nama para peserta yang akan memasuki gelanggang, di sebuah tempat yang cukup lapang sudah dipersiapkan sebuah arena, di mana tempat itu telah dibatasi dengan tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa. Dalam pada itu, seorang putut dari padepokan Karangseto bernama Ranutipo, yang sesuai dengan urutan telah memasuki gelanggang. Dengan ringannya ia meloncat berputaran beberapa kali di udara dan dengan ringannya pula kakinya telah menapak di tanah. Ia telah memperlihatkan kemampuan dalam meringankan bobot tubuhnya. Putut Ranutipo, seorang yang berbadan sedang namun sorot matanya terlihat tajam. Sementara itu urutan berikutnya adalah seorang cantrik bernama Suropono. Walau seorang cantrik, namun dia rajin mempelajari ilmu yang ada di padepokannya. Dan Suropono, cantrik dari padepokan Jati Kalih, seperti halnya Putut Ranutipo. Suropono pun mampu melompati gawar yang terbuat dari serabut kelapa dengan entengnya. Cantrik Suropono adalah seorang pemuda yang juga masih muda, namun badannya kekar dan berisi.
kemudian keduanya telah berhadapan-hadapan untuk bertanding dalam pendadaran sebagai seorang perwira prajurit. Setelah saling memperkenalkan diri, maka mulailah keduanya bersiap diri. "Maaf, Kakang Suropono." Tiba-tiba saja Putut Ranutipo telah menyerang dengan kakinya menyerampang atau menyapu kaki Suropono dengan cepatnya. Suropono itu pun tersenyum ketika Putut Ranutipo telah mulainya. "Baik, Adi Ranutipo," jawab Suropono sambil meloncat surut untuk menghindari serangan Ranutipo. Putut Ranutipo sendiri menyadari bahwa serangannya memang tidak banyak berarti, namun ia berdesis. "Jika aku tidak segera memulai, maka pendataran itu banyak menunda waktu saja." Kata-kata itu memang sedikit membuat Suropono terkejut. Ia tidak mengira bahwa Ranutipo ingin segera menyelesaikan pertempuran. Namun Suropono justru tersenyum. Dengan sepenuhnya ia menguasai dirinya agar ia tidak terpancing oleh kata-kata lawannya. Cantrik Suropono sadar bahwa ia sedang menjalani pendadaran. Yang lebih utama dalam pendadaran itu bukan sekedar memenangkannya, namun sikapnya pun harus menunjukkan orang yang berjiwa besar serta terhormat. Demikianlah, maka pertempuran antara kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya menunjukkan kecepatan serta kemampuan serta dalam olah kanuragan. Namun Cantrik Suropono yang sedang menjajaki kemampuan Putut Ranutipo itu nampaknya masih saja mengikuti tingkat dan tataran kemampuan lawannya. Sehingga dengan demikian, pertempuran tersebut seakan-akan menjadi seimbang. Namun sebenarnya lah orang bernama Putut Ranutipo itu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi pula. Seperti halnya Cantrik Suropono, maka ia pun masih berusaha untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan lawannya. Pangeran Haryo Penangsang serta para peserta pendataran lainnya termasuk Mas Karepet menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Namun, bagi Pangeran Haryo Penangsang maupun Mas Karepet, pertempuran tersebut terlalu lamban sebab keduanya tidak segera meningkatkan ilmu mereka. Tetapi mereka baru meningkatkan ilmunya setapak demi setapak. "Mereka ternyata masih berhati-hati," berkata Mas Karepet di dalam hatinya. Namun Pangeran Haryo Penangsang berkata pada dirinya sendiri, Cantrik Suropono itu tidak mau tergesa-gesa. Ia masih berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Pertempuran itu seakan-akan masih terlihat lambat. Namun tidak lama kemudian pertempuran telah meningkat semakin cepat. Putut Ranutipo yang berniat untuk mengalahkan lawannya mulai mengerahkan kemampuannya. Sedangkan Cantrik Suropono pun merasakan hal serupa. Maka dengan demikian ia pun harus mempersiapkan diri untuk memaksi pertempuran tersebut. Yang mungkin nantinya pertempuran pun akan menjadi sengit. Putut Ranutipo tentu akan terpancing untuk mengeluarkan kemampuan yang menjadi kebanggaannya. Para saksi yang berada di luar gawara telah memperhatikan perkembangan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Apalagi mereka mendengar bahwa Putut Ranutipo berniat menyelesaikan pertempuran itu dengan secepatnya. Oleh karena itu, maka menurut perhitungan Mas Karepet, orang yang bernama Putut Ranutipo itu pun akan segera berusaha menyelesaikan pendataran itu untuk memenuhi apa yang pernah ia katakan. Sebenarnya, bahwa ketika Putut Ranutipo itu melihat matahari merambat naik, Putut Ranutipo pun seakan-akan telah diburu oleh perkataannya. Oleh karena itu, maka ia pun tidak banyak membuang waktu lagi. Dengan cepat, Putut Ranutipo telah meningkatkan kemampuannya sehingga tata geraknya pun telah mulai berubah. Tangannya tiba-tiba saja disilangkan di dada dan sejak kemudian tangan itu mengembang. Melihat tata gerak yang dipertunjukkan Putut Ranutipo, bagi Cantrik Suropono menandakan isyarat bahwa lawannya itu telah memasuki satu tataran ilmu tertentu. Maka dengan demikian,
Cantik Suropono pun harus berhati-hati. Ia tidak tahu sampai di mana tingkat kekuatan dan kecepatan gerak Putut Ranutipo. Namun, Cantrik Suropono pun telah berada dalam kesiagaan yang penuh. Dengan waktu yang dimiliki, maka Cantrik Suropono telah mulai menjajaki kemampuan lawannya tersebut. Di saat Putut Ranutipo dengan cepat meloncat menyerangnya, ia melihat ayunan tangan lawannya itu dengan deras mengarah dadanya. Wush! Cantrik Suropono merasakan bahwa kecepatan gerak Putut Ranutipo itu meningkat dengan tajamnya. Walaupun saat itu ia sudah berada dalam kesiagaan yang penuh, namun ia tetap berusaha menghindari dari serangan lawannya tersebut. Pada awalnya, Cantrik Suropono tidak begitu tertarik dengan cara yang dipergunakan Putut Ranutipo. Walaupun setiap serangan masih dapat ia hindarkan, namun Cantrik Suropono menganggap bahwa Putut Ranutipo itu tidak memiliki kekhususan selain kecepatan dan kekuatan. Tetapi akhirnya Cantrik Suropono mengetahui bahwa setiap serangan itu dilakukan dengan ayunan tangan menyilang. Tangan itu pada awalnya mengembang lalu terayun dengan deras sekali, menyerang dari bahu hingga ke lambung. Namun kemudian tangan itu berubah menyerang di depan dada dan ditarik sedikit ke samping sehingga telapak tangannya mengarah ke badan lawannya. Namun di samping serangan tersebut dengan tangan, ternyata Putut Ranutipo itu telah melengkapi dengan gerak kakinya yang siap untuk menyerang pula. Dan ternyata kekuatan ayunan tangan Putut Ranutipo demikian besarnya, seakan-akan timbul angin yang menyertai ayunan dari tangannya. Angin itu bagaikan hempasan praha yang menampar tubuh Cantrik Suropono. Cantrik Suropono pun segera menilai tata gerak Putut Ranutipo. Kaki Putut Ranutipo itu ternyata mampu bergerak cepat ke segala arah. Sesekali kakinya berputar lalu menendang ke samping. Tetapi kaki Putut Ranutipo itu terayun deras mengarah ke depan. Namun, Cantrik Suropono merasakan kekuatan kaki Putut Ranutipo itu tidak sebesar kekuatan yang ada pada tangannya. Ketika tangannya mulai mengayun, maka Cantrik Suropono akan merasakan sambaran angin yang keras, walaupun tangan itu tidak menyentuhnya. Maka dengan demikian, pertempuran pada era pendataran itu menjadi semakin dahsyat. Kedua orang yang bertanding itu sudah mencapai tataran ilmu mereka yang paling tinggi. Seakan-akan tali untuk pembatas arena yang cukup luas itu menjadi terasa sempit. Kedua orang yang bertempur itu berloncatan dengan cepat. Serangan mereka bagaikan burung srigunting menyambar dodo iro atau kinceng. Namun kemudian serangan mereka berubah bagaikan burung rauh jawali yang mematuk mangsanya. Untuk beberapa saat keduanya masih mampu menghindar dari setiap serangan lawannya. Namun ketika serangan-serangan itu kemudian datang semakin cepat dan silih berganti, maka benturan pun tidak dapat terhindarkan. Kekuatan tangan Putut Ranutipo ternyata memang besar sekali. Ketika Cantrik Suropono melenteng menghindari kaki Putut Ranutipo yang lurus ke samping, tiba-tiba saja kakinya yang satunya telah berputar menyambar pinggang Cantrik Suropono. Namun Cantrik Suropono masih sempat menghindar dengan menggeserkan tubuhnya di saat tumit Putut Ranutipo itu mengarah lampunya. Dan pada saat yang demikian itulah Putut Ranutipo mendapat kesempatan untuk mengayunkan tangannya. Sebuah ayunan yang dahsyat mengarah dada Cantrik Suropono. Namun Cantrik Suropono mampu kembali menghindari dengan menggeserkan kakinya ke arah samping, sehingga serangan Putut Ranutipo itu pun luput. Tetapi Putut Ranutipo itu terkejut ketika lawannya dengan cepat berputar sambil mengayunkan kakinya menyerang atau menyapu bagian bawah. Maka ia pun dengan cepat meloncat ke belakang. Demikianlah pertempuran itu semakin menjadi seru. Namun sayang, keinginan Putut Ranutipo untuk segera menyelesaikan pendataran itu sampai matahari
sampai ke puncaknya tidak terlaksana karena saat itu perwira yang menjadi penyeleksi pendaftaran telah menghentikannya. Perwira tersebut menilai bahwa kedua calon prajurit itu sudah mampu menunjukkan kemampuannya dengan baik. Sementara itu, Maskarebet serta peserta pendaftaran yang lain juga sudah menyelesaikan pendaftarannya, sehingga pendaftaran selanjutnya akan mempergunakan kemampuan tenaga dalam atau tenaga cadangannya. Demikianlah episode 28 Siluman Maskarebet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.